Di sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta, Anya membanting pintu kamar mandi dengan keras, air mata mengalir deras di wajahnya yang pucat. Suaminya, Rian, baru saja menemukan pesan teks dari Sari, kekasih rahasianya, dan dalam sekejap, pernikahan yang dibangun atas kebohongan itu hancur berkeping-keping. "Kau bohongi aku selama ini," teriak Rian, suaranya bergema di ruangan sempit, membuat Anya terjatuh ke lantai, hatinya tercabik-cabik antara rasa bersalah dan kelegaan yang aneh. Anya, wanita berusia 25 tahun yang selalu dianggap sempurna oleh keluarganya, tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu drastis. Dia lahir dan besar di keluarga Muslim konservatif di Bandung, di mana ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak-anak, dan kesetiaan pada norma masyarakat. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat, sering bercerita tentang betapa indahnya kehidupan pernikahan yang benar. Anya tumbuh dengan tekanan itu, belajar menyembunyikan perasaan aneh yang muncul saat remaja, ketertarikan pada teman perempuan di sekolah, yang dia anggap sebagai AC sementara. Tapi AC itu tidak pernah hilang, malah semakin kuat ketika dia pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan multinasional. Disinilah dia bertemu Sari, seorang seniman grafis berusia 28 tahun yang bebas dan penuh semangat. Sari berasal dari keluarga yang lebih liberal di Yogyakarta, di mana orang tuanya mendukung pilihan hidupnya tanpa banyak pertanyaan. Dengan rambut pendek yang bergaya dan senyum yang selalu menyiratkan keberanian, Sari adalah kebalikan dari Anya. Mereka bertemu di sebuah kai seni di Kemang saat Anya sedang mencari inspirasi untuk hobi menggambarnya yang tersembunyi. Percakapan pertama mereka tentang seni abstrak dengan cepat berubah menjadi diskusi mendalam tentang identitas diri, dan Anya merasa jiwanya tersentuh untuk pertama kalinya. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Awalnya hanya pertemuan kopi biasa, tapi lambat laun, Anya merasakan getaran yang tak bisa dia abaikan. Sari yang terbuka tentang orientasi seksualnya membuat Anya terkejut sekaligus tertarik. "Aku tidak pernah menyembunyikan siapa aku," kata Sari suatu malam, saat mereka berjalan di trotoar yang ramai. Anya hanya bisa mengangguk, hatinya berdegup kencang. Tapi tekanan dari keluarga membuatnya ragu. Ayahnya sudah mengatur perjodohan dengan Rian, seorang insinyur dari keluarga sahabatnya. "Ini untuk masa depanmu, nak," kata ayahnya tegas. Anya menurut, menikah dengan Rian 2 tahun lalu, berharap perasaan itu akan hilang. Tapi Sari muncul lagi, seperti angin segar di tengah kehidupan rumah tangga yang monoton. Mereka bertemu diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan akhirnya, ciuman pertama di sebuah taman kecil di malam hari. Anya merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi juga ketakutan. "Apa yang aku lakukan ini salah," gumamnya pada diri sendiri setiap malam setelah pulang ke rumah. Rian, suami yang baik tapi cuek, tidak pernah curiga hingga malam itu. Saat dia membaca pesan-pesan mesra di ponsel Anya, dunia Anya runtuh. Keesokan harinya, Anya duduk di meja makan sendirian, mata bengkak karena menangis semalaman. Rian sudah pergi ke kantor, meninggalkan catatan singkat, "Kita bicara nanti." Anya tahu percakapan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Dia menelepon Sari, suaranya gemetar. "Rian tahu semuanya. Apa yang harus aku lakukan?" Sari diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kau harus memilih, Anya. Hidup dalam kebohongan atau kebebasan." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Anya yang sudah terluka. Anya memutuskan untuk bertemu Sari di kai Aurit mereka. Di sana, di tengah hiruk-pikuk kota, Anya menceritakan semuanya. Sari mendengarkan dengan sabar, tangannya memegang tangan Anya di bawah meja. "Aku tahu ini sulit. Keluargamu, masyarakat. Tapi kau pantas bahagia."
Anya menatap Sari, matanya penuh keraguan. Bagaimana dia bisa meninggalkan segalanya? Ayahnya akan marah besar, ibunya akan hancur, dan teman-temannya akan menjauh. Di Indonesia, di mana norma agama dan sosial begitu kuat, hubungan seperti ini sering dianggap tabu. Anya ingat berita tentang pasangan sejenis yang diusir dari keluarga, atau lebih buruk, menghadapi kekerasan. Tapi Sari tidak menyerah. Dia bercerita tentang perjuangannya sendiri, bagaimana dia keluar dari rumah saat remaja karena orang tuanya awalnya tidak menerima. Itu menyakitkan, tapi aku menemukan diriku sendiri. Kata-kata Sari membuat Anya berpikir. Apakah dia siap membayar harga itu? Malam itu saat pulang, Rian sudah menunggu. Kau harus jelaskan, katanya dingin. Anya duduk di sofa, hatinya berdebar. Aku mencintai orang lain. Seorang wanita. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan ruangan menjadi hening. Rian terkejut, wajahnya memerah. Apa? Ini gila. Kau pasti bercanda. Tapi Anya menggeleng, air mata kembali mengalir. Mereka berdebat panjang, Rian menuduhnya tidak setia, Anya membela bahwa pernikahan mereka dibangun atas tekanan. Aku tidak pernah bahagia, Rian. Maafkan aku. Rian bangkit, mengambil tasnya. Aku pergi. Pikirkan baik-baik. Pintu dibanting, meninggalkan Anya sendirian dengan pikirannya yang kacau. Keesokan paginya, Anya menelepon orang tuanya. Suara ayahnya di telepon membuatnya gemetar. Ada apa, nak? Kau terdengar sedih. Anya menarik napas dalam, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Dia memutuskan untuk tidak bilang dulu. Sebaliknya, dia pergi ke kantor, berusaha fokus pada pekerjaan. Tapi pikirannya melayang ke Sari, ke masa depan yang tak pasti. Di sana, rekan kerjanya, seorang wanita tua yang bijak, noticing perubahan Anya. Kau baik-baik saja, tanyanya. Anya menggeleng, tapi tidak bercerita. Dia tahu, di tempat kerja yang konservatif, pengakuan seperti itu bisa berakhir dengan gosip atau bahkan pemecatan. Sore itu, Sari mengirim pesan, aku di sini untukmu. Anya tersenyum kecil, tapi hatinya berat. Dia tahu pilihan ini akan mengubah segalanya. Apakah dia siap menghadapi penolakan dari keluarga? Dari masyarakat? Konflik dalam dirinya semakin dalam, antara cinta yang baru ditemukan dan kewajiban yang telah lama tertanam. Anya menghabiskan hari-harinya berikutnya dalam kegelisahan yang tak kunjung reda. Rian tidak pulang selama 3 hari, meninggalkan rumah dalam keheningan yang menyesakan. Anya mencoba menghubunginya, tapi pesan-pesannya tidak dibalas. Di kantor, dia berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi rekan-rekannya mulai curiga. Kau kelihatan lelah, Anya, kata seorang teman. Anya hanya tersenyum paksa, menyembunyikan badai di hatinya. Sari menjadi penopang utamanya. Mereka bertemu setiap malam di tempat rahasia, sebuah taman kecil di pinggiran kota. Kau harus bicara dengan keluargamu, saran Sari lembut. Anya menggeleng, ketakutan membayangkan reaksi ayahnya. Mereka tidak akan mengerti. Ayahku akan mengusirku. Sari memeluknya, memberikan kekuatan yang Anya butuhkan. Tapi di balik itu, Sari juga punya keraguan sendiri. Dia pernah dikhianati oleh pasangan sebelumnya yang memilih kehidupan normal daripada cinta mereka. Suatu hari, Anya mendapat telepon dari ibunya. Kapan kau pulang ke Bandung? Ayahmu kangen. Suara ibunya penuh kasih, membuat Anya hampir menangis. Dia berbohong, bilang sedang sibuk kerja. Tapi kebohongan itu semakin menumpuk, seperti beban yang tak tertahankan. Malam itu, dia bertemu Sari lagi. Aku tidak bisa terus begini, kata Anya.
Sari mengangguk, maka putuskanlah. Mereka berciuman di bawah cahaya lampu taman, tapi Anya merasa ada yang salah, rasa bersalah yang menggerogoti. Keesokan harinya, Rian muncul di apartemen. Wajahnya lelah, matanya merah. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka bilang kita harus coba perbaiki. Anya terkejut. Tapi aku tidak bisa. Rian duduk, memegang tangannya. Ini pasti AC, Anya. Kita bisa ke konselor. Kata-kata itu membuat Anya marah. Ini bukan AC. Ini siapa aku? Mereka berdebat lagi, suara semakin tinggi. Rian akhirnya pergi, tapi sebelumnya bilang, aku tidak akan cerai begitu saja. Pikirkan keluarga kita. Anya merasa terjebak. Dia menelepon Sari, menceritakan semuanya. Sari marah, dia tidak bisa memaksamu. Tapi Anya ragu. Apakah dia egois? Apakah mencintai Sari berarti menghancurkan orang lain? Konflik moral ini membuatnya tidak bisa tidur. Di Indonesia, di mana agama Islam mendominasi, pernikahan dianggap suci, dan perceraian adalah aib. Apalagi jika alasannya adalah orientasi seksual. Anya memutuskan untuk pulang ke Bandung akhir pekan itu. Di kereta, pikirannya berputar-putar. Bagaimana bilang pada orang tua? Saat tiba, ayahnya menyambut dengan pelukan hangat. Kau kelihatan kurus, nak. Makan malam berlangsung normal, tapi Anya gelisah. Malamnya, dia duduk dengan ibunya di teras. Bu, ada yang ingin aku ceritakan. Ibunya memandangnya penuh perhatian. Anya menarik napas, aku mencintai seorang wanita. Ibunya terdiam, wajahnya memucat. Apa maksudmu? Anya menjelaskan, air mata mengalir. Ibunya bangkit, ini salah. Kau pasti dipengaruhi lingkungan Jakarta. Mereka berdebat pelan, ibunya menangis. Ayahmu tidak boleh tahu. Ini akan membunuhnya. Anya pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Ibunya memohon agar dia kembali normal. Sari menunggu di stasiun. Bagaimana, tanyanya. Anya menceritakan, dan Sari memeluknya. Setidaknya kau coba. Tapi Anya merasa lebih buruk. Apakah ini pilihan yang benar? Hari-hari berikutnya, Rian mulai menelepon terus, memohon agar Anya kembali. Aku makan kau, katanya. Anya tergoda, kehidupan lama terasa aman. Tapi Sari ada di sana, mengingatkannya akan kebahagiaan sejati. Suatu malam, Anya bertemu Rian di sebuah restoran. Aku ingin coba lagi, kata Rian. Anya diam, hatinya terbelah. Tapi saat itu, Sari menelepon. Anya menjawab, dan Rian mendengar. Siapa itu, tanyanya curiga. Anya mengaku, dan Rian marah besar. Kau pilih dia daripada aku. Dia pergi, meninggalkan Anya sendirian. Malam itu, Anya pergi ke apartemen Sari, menangis di pelukannya. Aku takut kehilangan semuanya. Sari membujuk, kau tidak sendirian. Mereka menghabiskan malam berbicara tentang masa depan. Tapi pagi harinya, Anya mendapat pesan dari ayahnya, ibumu bilang kau sakit. Pulanglah. Anya tahu, rahasianya bocor. Dia harus menghadapi ayahnya sekarang. Anya tiba di Bandung dengan hati berdebar. Ayahnya menyambut di pintu, wajahnya tegang. Masuklah, katanya dingin. Di ruang tamu, ibunya duduk menangis. Ayahnya langsung ke pokok masalah, benarkah kau? Dengan wanita. Anya mengangguk, suaranya gemetar. Ya, iya. Aku mencintai Sari. Ayahnya bangkit, wajahnya merah. Ini dosa. Kau malukan keluarga. Debat sengit terjadi.
Ayahnya mengutip ayat-ayat Al-Quran, bilang bahwa ini pengaruh barat. Kau harus bertobat. Ibunya memohon, pikirkan masa depanmu, nak. Anya membela diri, ini bukan pilihan, ya. Ini siapa aku. Tapi ayahnya tidak mendengar. Kau tidak boleh pulang lagi kalau begini. Anya pergi dengan air mata, hatinya hancur. Kembali ke Jakarta, Sari menyambutnya. Aku bangga padamu, katanya. Tapi Anya merasa kosong. Kehilangan keluarga adalah harga yang mahal. Hari-hari berikutnya, gosip menyebar. Teman-teman menjauh, rekan kerja memandang aneh. Di media sosial, Anya melihat postingan tentang diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia, cerita tentang pengusiran, kekerasan. Dia takut. Rian mengajukan gugatan cerai, tapi dengan syarat, Anya harus tinggalkan Sari. Aku masih sayang kau, katanya di pengadilan. Anya menolak, memilih kebebasan. Tapi proses itu melelahkan, penuh tuduhan. Sari mendukung, tapi tekanan membuat hubungan mereka tegang. Kau menyesal, tanya Sari suatu malam. Anya menggeleng, tapi ragu muncul. Suatu hari, Anya bertemu teman lama dari sekolah, yang ternyata juga lesbian tapi menyembunyikannya. Banyak yang seperti kita, tapi takut bicara, katanya. Ini memberi Anya harapan. Tapi kemudian, ayahnya menelepon, ibumu sakit karena kau. Anya terkejut, langsung pulang. Di rumah sakit, ibunya lemah. Makan aku, Bu, kata Anya. Ibunya memegang tangannya, aku sayang kau apapun. Ayahnya masih marah, tapi melihat ibunya, dia melunak sedikit. Kau boleh datang, tapi jangan bawa masalah. Anya kembali ke Jakarta dengan campur aduk. Sari senang, ini langkah pertama. Tapi tekanan sosial terus. Di kantor, bosnya memanggil, ada rumor. Ini bisa pengaruhi karirmu. Anya merasa terancam. Malam itu, Sari mengusulkan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Kita bisa mulai baru. Anya ragu, tapi keluargaku. Konflik ini membuatnya depresi. Dia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini layak? Sari merasa dikhianati oleh keraguan Anya. Kau harus putuskan. Mereka bertengkar pertama kali. Keesokan harinya, Anya meminta maaf. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Rian muncul lagi, menawarkan rekonsiliasi. Kita bisa lupakan. Anya tergoda, tapi ingat Sari. Dia menolak, tapi hati terluka. Hubungan Anya dan Sari semakin tegang. Tekanan dari luar membuat mereka sering bertengkar. Kau selalu ragu, kata Sari marah. Anya membalas, aku kehilangan segalanya karena ini. Mereka berpisah sementara, Anya tinggal sendirian di apartemen. Kesepian menyerang, membuatnya mempertanyakan identitasnya. Suatu hari, Anya menghadiri acara dukungan di Jakarta. Diam-diam, di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Seorang wanita bercerita tentang kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Ini membuat Anya sadar, perjuangan ini lebih besar dari dirinya. Dia menelepon Sari, makan aku. Sari datang, mereka berdamai dengan pelukan. Tapi masalah baru muncul. Ayah Anya jatuh sakit, dan ibunya memohon Anya pulang tanpa Sari. Anya pergi, meninggalkan Sari sendirian. Di Bandung, ayahnya lemah di ranjang. Aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu. Kata-kata itu membuat Anya menangis. Mereka berdamai pelan, ayahnya mulai menerima meski sulit. Kembali ke Jakarta, Sari curiga. Kau bohong lagi. Mereka bertengkar hebat. Sari pergi, bilang butuh waktu. Anya hancur, merasa dikhianati. Dia mencoba fokus kerja, tapi rumor makin parah.
Bosnya memperingatkan, ini bisa berakhir buruk. Anya memutuskan bertemu Rian untuk menutup babak. Terima kasih atas semuanya, katanya. Rian mengangguk, semoga kau bahagia. Ini memberi Anya penutupan. Tapi Sari hilang kontak. Anya mencarinya, menemukan Sari di Yogyakarta, di rumah orang tuanya. Di sana Sari mengaku takut. Aku takut kau tinggalkan aku seperti yang lain. Anya meyakinkan, aku pilih kau. Mereka berdamai, memutuskan pindah ke Bali untuk mulai baru. Tapi sebelum pergi, Anya bicara dengan keluarganya lagi. Ayahnya, meski ragu, bilang, aku coba pahami. Di Bali, mereka menemukan komunitas yang mendukung. Tapi tantangan tetap, diskriminasi di tempat kerja baru, pandangan aneh dari tetangga. Anya belajar menerima diri, tapi harga yang dibayar tinggi, kehilangan teman lama, karir yang terganggu. Di Bali, Anya dan Sari membangun kehidupan baru. Mereka tinggal di rumah kecil dekat pantai, Sari melanjutkan seni, Anya bekerja relance. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Rian menelepon, aku bahagia sekarang, semoga kau juga. Ini menutup luka lama. Keluarga Anya mulai berkunjung. Ibunya datang pertama, pelan-pelan menerima Sari. Ayahnya ikut, meski canggung. Ini sulit bagiku, tapi kau anakku, katanya. Anya merasa lega, tapi tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat di Bali lebih toleran, tapi berita nasional tentang undang-undang anti-LGBT membuat mereka waspada. Sari aktif di komunitas, Anya bergabung pelan. Mereka menghadapi demonstrasi, di mana Sari hampir terluka. Ini membuat Anya takut, tapi juga bangun. Suatu malam, mereka duduk di pantai, berbicara tentang masa depan. Apakah semua ini layak, tanya Anya. Sari tersenyum, ya, karena kita bersama. Anya mengangguk, merasa damai untuk pertama kalinya. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Seorang teman Sari dari masa lalu muncul, membawa rahasia. Sari pernah menikah singkat dengan pria untuk menyenangkan keluarga. Anya terkejut, merasa dikhianati. Kenapa kau tidak bilang? Mereka bertengkar, tapi akhirnya memahami satu sama lain, semua punya masa lalu. Mereka tumbuh lebih kuat, mendukung satu sama lain melalui tekanan. Anya menulis buku tentang pengalamannya, anonymously, untuk membantu orang lain. Ini menjadi terapi baginya. Di akhir perjalanan, Anya menyadari bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih cinta di atas norma masyarakat selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan terlalu besar?